Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya John Sangsio dari Informatika dengan NIM selesai 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang sudah saya kerjakan. Jadi di sini ada pertama-tama, kita mulai dengan studi kasus 2. Jadi di sini kita diminta untuk membuat program yang dapat melakukan enkripsi data menggunakan metode Cipher, Playfair, dan ketentuan sebagai berikut. Untuk baris sama, bentuk persegi panjang ke bawah jika menempati baris tengah atau atas, dan ke atas jika menempati baris bawah. Untuk kolom sama, bentuk persegi panjang ke kanan jika menempati kolom tengah atau kiri, dan ke kiri jika menempati kolom kanan. Untuk baris dan kolom berbeda, dia akan membentuk persegi panjang. Jadi pertama-tama ada bagian class dan variable global. Jadi class dan variable global ini dia dibuat pada bagian ini akan dibuat sebuah kelas bernama rectangle cipher playfair yang berisi logika utama. Terus dibuat juga sebuah matriks karakter statis yang berukuran 5x5 yang digunakan untuk menyimpan kunci untuk enkripsi. Terus ada fungsi main. Jadi fungsi main ini dibuatlah fungsi main yang berguna jadi dalam fungsi main ini ada fungsi scanner yang berguna untuk menerima input user. Terus dibuat juga fungsi input yang membaca baris teks dan mengubahnya menjadi huruf kapital, menghapus semua karakter seperti spasi dan angka dengan menggunakan replace all uppercase A sampai Z. Dan juga dibuat fungsi padding yang berguna untuk membaca satu karakter sebagai karakter pengisi. Fungsi padding ini juga digunakan untuk menangani kasus di mana dua huruf identik muncul dalam satu pasangan atau ketika panjang input adalah ganjil. Terus ada juga fungsi yang digunakan untuk membuat matriksnya. Jadi di sini ada fungsi link hash set yang digunakan untuk menyimpan karakter unik dalam urutan mereka ditambahkan. Di mana karakter padding tadi ditambahkan terlebih dahulu dan diikuti oleh karakter dari string input dan kemudian sisa huruf alfabet yaitu A sampai Z. Terus link hash set itu dia memastikan tidak ada duplikasi dan mempertahankan urutan penyisihan. Pengisian matriks 5x5 tadi dia diisi baris demi baris menggunakan iterator di atas link hash set. Terus di mana pada kasus ini Cipher Playfair itu dia akan menggabungkan I dan J menjadi satu sel sehingga di mana satu sel. Terus ada pairing dari input text. Nah, jadi tujuan kita melakukan pairing input text ini karena pada metode Cipher Playfair itu dia akan mengenkripsi huruf dalam pasangan, sehingga pada bagian ini akan dibagi input menjadi pasangan huruf. Terus cara kerjanya itu pertama-tama string input disimpan dalam string builder untuk manipulasi. Terus loop dia akan looping iterasi melalui string dengan langkah 2 untuk membentuk pasangan. Untuk setiap pasangan A itu adalah karakter saat ini dan B itu dia karakter berikutnya atau karakter padding jika panjang stringnya itu ganjil. Dan terus ada juga fungsi yang digunakan untuk menangani huruf duplikat. Kalau misalnya A dan B-nya itu sama, maka huruf keduanya itu diganti dengan karakter padding dan pasangannya itu dibentuk sebagai A plus padding. Dari contoh tadi itu padding itu dia huruf yang di bawah. Kemudian huruf kedua yang identik dihapus dari string dan index loop itu dia akan dikurangi dan index loopnya itu akan dikurangi untuk memproses kembali posisi saat ini. Jadi ini tuh sebenarnya dia tidak standar untuk Cipher Playfair, di mana Cipher Playfair itu dia biasanya menyisipkan karakter padding di antara huruf yang identik dan melanjutkan pemrosesan. Kalau tidak, nanti pasangan A plus B akan ditambahkan ke daftar pasangan. Terus ada enkripsi. Jadi di sini ada fungsi string builder. Jadi pada bagian enkripsi ini setiap pair dalam daftar pasangan dia akan dienkripsi menggunakan metode encrypt pair. Dan hasilnya digabungkan dengan spasi menjadi string builder yang sudah dienkripsi.
Nah, ini fungsinya untuk menampilkan output. Jadi di sini pada bagian ini matriks 5x5 akan dicetak baris demi baris sebagai keys. Daftar pasangan akan dicetak sebagai vertex dan teks yang terenkripsi dicetak sebagai enkripsi dengan spasi di bagian akhir yang dihapus menggunakan trim. Terus ada proses enkripsi dari vertexnya tadi. Jadi tujuannya ini untuk mengenkripsi sepasang karakter berdasarkan posisi mereka dalam matriks dan akan mengembalikan pasangan yang dienkripsi sebagai sebuah string. Di mana langkah-langkahnya yang pertama akan menemukan posisi baris dan kolom dari A dan B menggunakan find post. Terus dia juga akan menerapkan salah satu dari 3 aturan. Kalau barisnya itu sama, nanti jika hurufnya berada di baris 0, 1 atau 2, dia akan bergeser kedua huruf geser kedua huruf turun satu baris. Jika di baris 3 atau 4, dia geser kedua huruf kemudian naik satu baris. Kalau misalnya di kolomnya sama, jika hurufnya itu berada di kolom 3 atau 4, geser kedua huruf ke kiri satu kolom. Kalau misalnya dia tidak di kolom 3 atau 4, maka geser kedua huruf ke kanan satu kolom. Nah, kalau dia misalnya persegi panjang, nanti indeks kolomnya itu akan ditukar. Ini kenapa ditukar? Karena kalau pakai aturan dari playfair shipper playfair, itu setiap huruf diganti dengan huruf di baris yang sama tetapi kolom huruf lainnya. Lanjutnya ini ada fungsi find post yang sering kita pakai tadi. Jadi tujuan dari find post ini dia untuk menemukan baris I dan kolom J dari karakter C di dalam matriks 5x5 tadi. Dan find post ini akan mengembalikan sebuah array atau 0 jika karakter tidak ditemukan. Jadi kesimpulan, secara umum program tadi itu dapat mengambil input teks biasa dan karakter pengisi dari pengguna. Dia akan membuat matriks 5x5 berdasarkan input user, dapat membaca input menjadi pasangan huruf, dapat menangani huruf duplikat dengan pengisi, dapat mengenkripsi setiap pasangan menggunakan aturan tertentu, dan dapat mengeluarkan matriks kunci, teks yang dipasangkan, dan hasil enkripsi. Nah, jadi kalau untuk kodenya itu dia sebagai berikut di VS Code-nya.